adalah konsep atau pemahaman tentang pendidikan itu sendiri gitu. Kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini lebih dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat massal gitu ya, dikomando oleh oleh pemerintah gitu, ditetapkan oleh pemerintah sasaran-sasarannya, eee, bahkan sampai detil-detilnya pun sudah dibuat arahannya gitu oleh pemerintah gitu. Nah, eee, ini tentunya positif ya dari sisi kontribusi pemerintah, tapi kenyataannya mungkin ternyata di lapangan gitu ya, eee, di lapangan itu ternyata pendidikan itu tidak bisa dimasifikasi gitu ya. Jadi kita dalam satu kelas aja bisa menjumpai, standar belajar yang berbeda-beda gitu. Ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat gitu ya. Nah itu membuat satu satu kesadaran bagi kita bahwa sepertinya pendidikan ini memang tidak bisa selalu mengandalkan yang bersifat massal gitu. Tapi juga dia harus disusun ulang gitu ya, sehingga lebih bersifat personalize ya. Seperti kita, mungkin bermain games atau sosial media gitu ya, itu kan tiap orang bisa punya, journey, bisa punya perjalanan berbeda-beda gitu. Nah itu juga yang dirasakan waktu saya khususnya melakukan homeschooling gitu ya. Jadi, walaupun anak kita itu anak dari bapak ibu yang sama gitu, ternyata kecepatan mereka dalam belajar itu berbeda-beda gitu, sehingga memang belajar itu harus bersifat personalized gitu ya, eee, bersifat, unik untuk tiap-tiap siswa gitu. Nah, memang ada sebuah tantangan gitu ya, untuk mencapai proses belajar yang personalized, karena secara normatif gitu ya, di pemerintah kita itu, belajar itu diasumsikan bersifat klasikal gitu. Jadi ada kelas gitu ya, yang isinya sekian puluh orang oleh satu guru, kemudian semuanya bergerak dengan bahan yang sama. Nah, ini perlu semacam inovasi dalam konten pembelajaran ya, sehingga proses belajar yang personalized ini bisa kita lakukan gitu. Nah, salah satu yang kami lakukan di IndiEdu itu adalah, membuat istilahnya kita namanya micro subject ya. Jadi satu pelajaran yang satu pelajaran yang tadinya besar kita pecah jadi jadi unit-unit kecil gitu ya, yang diharapkan dalam unit itu siswa lebih mudah untuk mempelajari gitu. Dan bisa masing-masing itu menyelesaikan, unitnya masing-masing gitu. Sebetulnya ini bukan satu hal yang baru ya. Mungkin saya ingat kebetulan saya waktu SD dulu tahun 80-an itu di pemerintahan lagi membuat satu project namanya, PPSP ya. Saya nggak tahu Bu Yuke tahu nggak sebagai orang lulusan IKIP. PPSP itu jadi semacam eksperimen Bu, membuat SD, SMP yang metodenya itu menggunakan sistem modul gitu ya. Oh, Jadi iya. berbeda dengan dulu, tadinya kan zaman saya itu yang normatif pakai buku paket gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya sistem modul ini memang si pelajaran itu dibuat jadi modul-modul yang dikerjakan secara independen gitu oleh siswa gitu. Jadi dalam satu modul itu ada teori ya, ada latihan, terus juga ada evaluasinya langsung di situ gitu. Nah, dulu saya ingat waktu SD itu walaupun mungkin nggak sempurna gitu ya, tapi banyak melakukan pembelajaran sistem modul itu gitu. Ya sayangnya proyek PPSP itu tidak berumur panjang ya, karena saya itu angkatan terakhir untuk SD yang mengikuti program itu gitu. Jadi dulu program itu ditargetkan salah satunya untuk mempersingkat waktu sekolah SD gitu. Yang tadinya 6 tahun jadi 5 tahun. Jadi saya dulu SD itu 5 tahun karena pakai sistem modul itu gitu. Nah sayangnya emang percobaan itu nggak berlanjut gitu. Yang tinggal sekarang adalah tinggal nama sekolahnya aja namanya lab school gitu ya. Jadi lab school itu dulu warisan dari sekolah yang proyek PPSP itu. Dan memang salah satu inisiator proyeknya dulu Pak Arif Rahman Hakim ya, yang Oh, juga iya. pendiri lab school gitu. Hmm. Nah, jadi kalau agak nyambung ke situ mungkin ya. Iya, 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 iya. Nah, yang kedua, permasalahan yang kami evaluasi gitu ya dalam sistem pendidikan kita itu adalah tentang target pendidikan itu sendiri gitu. Selama ini seolah pendidikan itu targetnya menghabiskan bahan gitu ya, tapi kurang dari sisi membentuk pribadi pembelajar gitu. Padahal dengan era digital gitu ya, sebetulnya sekarang bahan itu bukan isu gitu ya. Eh,
di zaman sekarang namanya bahan itu sangat melimpah gitu ya, sangat tersedia bahkan gratis ya, walaupun tetap aja sih kalau yang berkualitas harus beli ya, tapi sangat jauh lebih mudah untuk mendapatkannya daripada di masa-masa lalu gitu. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah menciptakan siswa yang mempunyai skill untuk belajar gitu ya. Jadi bukan sekedar siswa yang menguasai bahan yang diajarkan kepada dia, tapi siswa yang menguasai skill untuk belajar gitu. Nah, ini juga memang perlu sebuah pembiasaan gitu ya, dan ternyata sangat tidak mudah gitu merubah budaya baik orang tua maupun siswa yang tadinya belajar itu disuapin gitu ya, menjadi belajar itu harus proaktif gitu. Dan ini sangat terasa ketika ternyata ya secara ini ya, secara mendadak gitu kita ditakdirkan terpaksa semuanya ikut ke dalam yang namanya PJJ gitu. Pembelajaran jarak jauh gitu. Yang tadinya kita di kelas tiba-tiba switch jadi PJJ gitu kan. Belajar di rumah gitu. Saya sama istri kayaknya menerima banyak banget keluhan gitu ya dari teman-teman tentang proses PJJ ini gitu. Gimana siswa merasa frustasi gitu ya karena nggak lihat gurunya gitu. Dan karena cuma nerima tugas-tugas yang diberikan melalui online gitu ya. Jadi PJJ ini jadi beban bagi siswa gitu ya. Sementara orang tua juga merasa frustasi gitu ya karena anak kayaknya apa namanya? Anak sepertinya jadi nggak jelas ya aktivitasnya gitu. Terutama apalagi kalau yang orang tuanya bekerja gitu ya, suami istri, tadinya anak itu bisa dilepas di sekolah sekarang jadi bingung gitu karena jadi istilahnya eh ya nggak jelas aktivitasnya di rumah gitu ya. Mungkin nggak semua anak juga fokus ya untuk mengikuti PJJ gitu. Nah, memang ini menuntut sebuah perubahan budaya gitu dari tadi ya belajar itu adalah satu satu kewajiban anak mengikuti proses menjadi sebuah proses yang proaktif gitu. Nah, mungkin ikhtiar kecil kami di India Edu ini adalah bagaimana kita bersama-sama mencoba melakukan proses pembelajaran yang memang idealnya sesuai dengan dua visi tadi gitu ya. Jadi yang pertama eh, belajar itu bersifat mandiri gitu ya. Kemudian yang kedua belajar itu bersifat proaktif gitu. Jadi maaf tadi yang pertama belajar itu bersifat apa? Bersifat personalized gitu ya. Tiap orang bisa mempunyai track yang berbeda-beda. Nah, yang kedua belajar itu bersifat mandiri gitu. Jadi bisa dilakukan dengan seminimal mungkin bantuan dari siswa gitu. Bantuan dari guru, maaf. Ya dari tutor gitu. Nah, ini menurut saya adalah sebuah tantangan besar ya bagi kita. Tapi sebetulnya di sisi lain ini juga bisa menyelesaikan banyak masalah di dunia pendidikan kita gitu ya. Seperti sebetulnya ternyata kita tuh nggak butuh gedung sekolah gitu kan. Kita bisa bayangin gitu kita berpuluh-puluh tahun diajari bahwa sekolah itu identik dengan membangun gedung gitu ya. Termasuk biaya termahal ketika kita daftar sekolah juga kan uang gedung ya biasanya yang paling mahal itu gitu. Bukan uang SPP gitu. Nah, sekarang ternyata kita berhadapan ternyata gedung itu sesuatu yang nggak relevan gitu. Sebetulnya emang pendidikan itu adalah information transfer ya. Bagaimana mentransfer informasi gitu, bukan gedung gitu ya. Gedung itu sebetulnya dibutuhkan di masa lalu karena keterhubungan kemudian bahan-bahan belajar itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya sebuah gedung gitu. Tapi di zaman sekarang ternyata akhirnya suka nggak suka kita mengakui gitu ya dengan PJJ ini, dengan pandemi COVID ini, kita terpaksa mengakui bahwa memang ternyata pendidikan itu bukan masalah fisik gitu ya, bukan masalah gedung, tapi ya masalah orang dan bahan, intinya sih itu aja gitu. Masalah orang dan bahan. Ya orang itu termasuk guru, orang tua gitu ya, termasuk siswanya sendiri gitu. Harus mau berubah ya mengikuti tuntutan zaman gitu. Dari segi bahan, nah kebetulan dari segi bahan inilah memang kami menemukan bahwa ternyata pembelajaran online itu atau pembelajaran mandiri itu nggak bisa sama bahannya gitu ya dengan pembelajaran yang sifatnya tradisional gitu di sekolah atau klasikal gitu. Nah, terus terang salah satu target kami di India Dunia adalah melakukan riset gitu ya sehingga kita bisa mempunyai bahan belajar yang lebih cocok untuk dua pendekatan tadi gitu. Untuk pendekatan yang personalized dan
pendekatan yang dilakukan secara mandiri. Kira-kira tujuan besar IndiEdu seperti itulah gitu ya. Nah, dibuat kelas ini, sosialisasi donasi ilmu ini, donasi ilmu ini memang untuk mencoba gitu ya, dari konsep yang udah dibuat oleh Bu Yuke khususnya dan Pak Hartanto, seberapa jauh sih ini applicable kalau diaplikasikan di dunia nyata gitu ya, gitu. Mudah-mudahan project ini sederhananya bisa jadi apa, jadi menghasilkan sebuah kesimpulan gitu. Oh, ternyata memang ini bisa gitu, atau misalnya kalau memang belum bisa, apa yang harus di-improve versus perbaiki gitu. Ya. Satu lagi mungkin sebagai penutup, saya kira kita harus penting ya kembali bahwa pendidikan ini adalah apa namanya, sebetulnya bersifat bersifat kolaboratif ya antara orang tua, siswa, sekolah dan pemerintah gitu. Jadi nggak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja gitu. Seolah pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab pemerintah gitu. Tapi juga semua harus ambil andil di dalam proses pendidikan tersebut. Saya kira itu aja sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismir yang sudah memberikan gambaran tujuan besar dari IndiEdu ini, menyelenggarakan program sosialisasi donasi ilmu yang secara intinya sih bahwa kita ada bahan ajar yang bersifat mandiri dan personalized ya, yang berbeda dengan yang lainnya, yang bisa melengkapi PJJ yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga anak-anak kita semuanya jadi bisa belajar lebih efektif. Baik, untuk materi berikutnya kita akan sedikit lebih teknis atau detail ke program atau proses pembelajaran yang akan nanti disampaikan. Untuk yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran sains ya. Akan disampaikan oleh Pak Hartanto. Mangga silakan Pak Hartanto. Ya baik, terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada semuanya. Senang sekali bisa ketemu. Perkenalkan saya Hartanto di IndiEdu di bagian pengembangan sains, pembelajaran sains gitu ya. Ya kalau Bu Yuke nanti matematik, saya di bagian pembelajaran sains. Saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait nanti program pembelajaran sains di IndiEdu ya, khususnya di program donasi ilmu ini ya. Nah, barangkali yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah tentang kesalahpahaman yang sering terjadi kalau kita berbicara tentang sains ya. Misalkan bahwa banyak yang menganggap kalau belajar sains itu identik dengan rumus, identik dengan matematika. Wah, harus kuat matematikanya, harus kuat ngitungnya gitu ya. Ini semua akibat pembelajaran sains yang terjadi di sekolah sebetulnya. Jadi pembelajaran sains yang terjadi di sekolah secara umum memang akhirnya kalau saya memberi judulnya jadi bukan pelajaran sains tapi pelajaran matematika yang bertema sains. Ini berbeda ya. Jadi yang dikedepankan rumus dan matematikanya, padahal bukan. Dalam sains itu rumus dan matematika hanya alat bantu. Saya dulu kuliah di Fisika ITB dan ada dosen yang S3 dari Australia, dia akui saya kalau ngitung lemah katanya. Tapi saya lebih banyak riset. Sehingga kalau dia ngajar bagian ngitung itu mesti ada mahasiswa yang maju ngebetulin cara ngitungnya. Pak gini ngitungnya. Itu dosen S3 dari Australia. Artinya apa? Artinya kemampuan matematik itu hanya penunjang. Jadi jangan khawatir gitu ya. Bahwa nanti sains itu menyeramkan. Juga belajar sains
apalagi untuk anak SD dan SMP, saya kira itu tidak harus kemudian, oh kalau anak saya memang tidak akan ke IPA, tidak akan ke teknik, itu juga salah. Karena belajar sains itu nanti kita akan lihat itu penting untuk semua orang. Pada dasarnya belajar sains kan kita mencoba memahami apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Jadi tidak harus nanti yang kuliah di ITB yang bisa menjelaskan kenapa kilat kok kelihatan lebih dulu baru suara petirnya. Nah itu siapapun harus bisa menjelaskan karena itu peristiwa sehari-hari. Nah lebih jauh lagi apalagi kalau kita dalam Islam diajarkan bahwa salah satu cara ma'rifatullah itu adalah memang dengan mengenal alam ciptaan Allah. Jadi salah kalau kemudian saya juga banyak dengar orang tua yang prinsipnya udah nggak penting nilai anak saya berapa, yang penting anak saya soleh. Jadi seakan-akan udahlah soal ilmu nggak apa-apa, tapi yang penting soleh. Ini mengandung kekeliruan, sebab kalau betul anaknya soleh, itu anaknya pasti senang belajar. Itu sebab Islam mengajarkan keutamaan ilmu dan akal. Sederhana gitu ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki, kesalahpahaman ini. Sains juga membentuk cara berpikir. Itu yang paling penting nanti ya. Critical thinking, analytical thinking, problem solving, itu yang jauh lebih penting. Karena nanti belajar yang sebenarnya, cara belajar yang sebenarnya bukan seperti yang ada di sekolah gitu. Kalau yang ada di sekolah mungkin iya, belajarnya hanya menghadapi buku, hanya menghadapi tulisan. Saya tanya juga kalau di sekolah berapa frekuensi anak-anak eksperimen. Oh, 1 semester tiap pelajaran sekali lah, biologi dapat jatah sekali, misalkan fisikanya atau kimianya dapat jatah sekali. 1 semester sekali itu bukan belajar sains sebetulnya. Bukan belajar sains. Belajar sains itu dari awalnya harus udah ngoprek gitu. Kan mahal alat-alat laboratorium. Nah itu tadi karena mindset kita mindset ke infrastruktur yang standar, yang baku, bahwa kalau sekolah harus punya labnya standarnya ini, praktikum harus dilaksanakan dengan standar ini. Nah itu yang kemudian melahirkan, wah kalau gitu paling hanya bisa diagendakan eksperimen 1 semester sekali gitu. Padahal eksperimen atau pengamatan sains bisa dilakukan dengan alat-alat yang sangat sehari-hari semuanya. Kalau sekarang mungkin Bapak, Ibu atau adik-adik pergi ke toko, di sana udah ada yang jual kit eksperimen supaya praktis gitu ya. Harganya sekitar 20.000 per 1 paket gitu. Jadi saya kalau mau bikin percobaan elektromagnet, bagaimana paku bisa narik besi-besi kecil, nah itu harga 20.000 udah dapat itu. Tapi sendiri juga it's okay, karena kalau kita lihat alatnya kan, oh hanya baterai, kawat, paku, nah sebetulnya bisa bikin sendiri di rumah. Baik beli ataupun memanfaatkan alat-alat yang bekas atau seadanya. Jadi salah gitu kalau misalkan untuk eksperimen sains harus standar, penyedia alat-alat eksperimen buat sekolah teh. Pudak misalkan aja, nggak harus standar itu. Nggak harus standar itu. Bahkan saya pernah ikut seminar di mana ada guru SMP yang kreatif, dia membuat kit eksperimen dari sampah semua. Dia demokan di seminar itu, dia buat 1 board, semuanya dari alat-alat sampah, dari sampah daur ulang gitu ya. Itu 1 board itu berisi sekian banyak eksperimen listrik, mulai dari listrik statik sampai motor listrik komplit di situ dalam 1 board. Jadi murah meriah banget gitu ya. Nah, oke, jadi jangan dibayangkan harus mahal, enggak, dengan alat sehari-hari, dengan alat-alat murah, dengan alat-alat daur ulang semua bisa kita lakukan. Nah, yang penting bagaimana kita belajar sains yang benar. Nah, mungkin itu yang paling penting ya. Nah, karena sains ini mempelajari fenomena alam, ya mau nggak mau yang pertama harus dilakukan adalah dia terbiasa mengamati alam gitu kan.
Jadi bukan terbiasa baca buku dulu gitu. Baca buku kedua. Kalau di sekolah kan langsung buku ya, buka halaman sekian, baca. Apalagi kalau zaman PJJ, tugas halaman sekian sampai sekian, tugas. Wah itu lebih stres lagi anak-anak. Tapi kalau anak-anak dipersilahkan mengamati, mencoba, rasa penasarannya tumbuh, pertanyaan-pertanyaannya muncul, nah itu ciri pembelajaran sains yang benar. Saya waktu kuliah bagian mengasihkan dari kuliah itu tugas akhir. Karena eksperimen, nyoba. Saya sampai kelupaan waktu itu. Sampai kuliah akhirnya pas tepat waktu 7 tahun batas maksimal dulu. Lama di tugas akhir. Kata dosennya gimana kalau kita ganti begini? Ayo. Asik banget kalau udah di lab mencoba. Dan anak-anak tuh sudah punya rasa ingin tahu yang besar. Biarkan aja itu tumbuh. Memang kewalahan kita melayani pertanyaan anak-anak, tapi itu tanda bahwa proses belajar sudah dimulai. Saya pernah di bimbel tadi, seperti kata Pak Ismir, saya lama di bimbel. Saya pernah mengajar di satu kelas yang ada seorang anak yang bilang, Pak, saya kalau udah fisika, udah nyerah deh, saya ikut duduk dan dengar aja ya Pak ya. Nah kebetulan babnya saat itu fisika modern, bagian yang paling banyak hal-hal anehnya saat itu, misalkan relativitas waktu, dapatkah kita kembali ke masa lalu, apa itu lubang hitam. Setengah dari waktu saya belajar diisi dengan ngobrol aja, dan ketika anak-anak terpicu dengan itu, mereka bertanya tak henti-henti. Lubang hitam gimana? Bisa nggak kita kembali ke masa lalu? Jadi sebetulnya 50% waktunya dipakai buat ngobrol begitu. Nah ketika selesai belajar, anak yang tadi bilang, Pak, saya kalau fisika mohon maaf, saya nggak akan aktif, saya cuma dengarkan aja. Tiba-tiba nanya, Pak, kapan kesini lagi? Jadi karena proses belajar di sekolah yang salah, dia jadi benci fisika. Padahal kalau dia dibiarkan menjelajah, ternyata, oh dia senang sekali. Nah oleh karena itu, nanti selain tadi belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Ismir ya, ada belajar mandiri, betul, belajar itu sebagian besar harus datang dari keinginan siswa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet, di YouTube, kata kuncinya adalah eksperimen hole in the wall, hole lubang, in the wall, di dinding. Atau dengan kata kunci Profesor Sugata Mitra, profesor dari India. Dia punya keyakinan bahwa sebetulnya ya kalau bahasa kita, setiap anak tuh sudah punya software belajar. Nggak usah kita ajari dari A sampai Z, cukup asal rasa ingin tahunya muncul, keinginan belajarnya sudah muncul, udah tinggal dirangsang dengan bahan-bahan yang tepat, proses belajar akan jalan sendiri. Gitu ya. Nah makanya belajar sains tidak cukup nanti hanya dengan dia membaca atau mengerjakan soal-soal, itu tidak cukup. Jadi harus terlibat langsung dalam aktivitas eksperimen, mencoba, gitu ya. Nah ini kalau di sains itu bedanya, itu harus terjadi. Nah nanti tim sudah akan menyiapkan apa saja kit-kit percobaannya, nanti bisa dikirim ke rumah dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi nanti di puncaknya anak-anak akan kita tantang dengan mengerjakan proyek penelitian. Jangan khawatir, anak-anak mampu kok. Anak SD mampu, insya Allah mampu. Asalkan kita memperlakukannya dengan benar, kita akan lihat mungkin keajaiban-keajaiban. Anak SD pun bisa melakukan penelitian ilmiah ya, tentu dalam batas-batas yang wajar. Nah ini melakukan penelitian ilmiah ini puncak dari proses belajar. Jadi kalau kembali lagi ke tadi saya kuliah yang saya rasakan benar-benar itu adalah ketika mengerjakan tugas akhir. Karena kita terlibat secara holistik dalam sebuah proyek penelitian. Jadi sekedar mencari referensi saja, ini kalau beneran ya, itu ternyata kita baru sadar kalau Indonesia tertinggal karena mencari referensi tentang eksperimen terbaru, riset-riset terbaru itu hampir nggak ada di Indonesia, harus pesan di luar negeri.
Saya baru ketika titip ke dosen yang ke Australia, ini judul-judul makalah riset yang saya perlukan baru dapat setumpuk dia pulang. Nah, jadi kalau sudah project riset, nanti anak-anak akan mulai dari mencari referensi, melakukan eksperimen, mencatat, sampai mempresentasikan. Nah, itu akan luar biasa kalau anak belajar sains sampai terlibat dalam sebuah proyek penelitian. Saya pernah melakukannya di sekolah dulu. Ya, di SMA dulu memang, tapi anak kelas 1 SMA baru masuk. Itu langsung kita tantang mereka dengan proyek penelitian dan banyak hal luar biasa yang terjadi gitu. Jadi salah kalau kita menganggap anak-anak itu kertas kosong. Enggak. Mereka semuanya sudah dibekali software belajar, mereka semuanya punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita tantang, kita beri bahan-bahan yang tepat, insya Allah keajaiban akan terjadi. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartanto yang sudah memberikan kepada kita semua gambaran tentang belajar sains itu seperti apa. Dan mudah-mudahan bagi ayah bunda yang putra-putrinya mungkin awalnya ketakutan atau tidak suka belajar sains, mudah-mudahan ketika mengikuti program ini akan memunculkan potensi dia, rasa ingin tahu dia gitu ya terkait dengan sains. Baik, berikutnya kita akan sama-sama menyimak penyampaian materi terkait dengan matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Yuke. Mangga, silakan. Ya, atur nuhun Pak Farid. Suara saya kedengeran Pak Farid? Jelas Bu, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, salam kenal untuk Ibu, Ayah, Bunda semuanya ya. Ada yang sudah pernah ketemu sama saya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang ada di grup ya, bahwa hari ini adalah akan menjelaskan sosialisasi mengenai apa sih wakaf donasi ilmu gitu ya. Apakah ini semacam free trial gitu ya, ataukah ini semacam lesan gitu, atau ini semacam apa gitu. Nah, hari ini mungkin saya akan mencoba memaparkannya. Jadi ayah bunda yang hadir di sini boleh bertanya ya via chat. Jadi kita di sini langsung ke teknisnya. Latar belakangnya tadi oleh foundernya IndiEdu, Kang Ismir, dan juga sama Teh Patra ya sebagai contoh kita nih role model pembelajaran dari rumah sebelum ada pandemi. Bahkan kalau saya ini kan Pak Ismir dan Teh Patra itu sudah sangat futuristik gitu ya, memprediksi sebelum pandemi malah ya, memprediksi bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan kemajuan individu gitu ya, bukan berdasarkan sistem yang dibakukan. Sehingga kalau sistem yang dibakukan ya anak-anak pasti akan ada yang menang, ada yang kalah, ada yang dominan, ada yang tidak gitu ya. Tetapi kalau kita memunculkannya secara individu gitu ya, memunculkannya secara individu, mengembangkannya secara individu, insya Allah di sini anak-anak akan berkembang dengan sendirinya. Sehingga di sini saya sangat menyambut baik misi dan visi dari IndiEdu yang disebut dengan di sini tuh namanya donasi ilmu ya. Saya sebagai ceritanya saya senang sekali di bidang pendidikan dan matematika. Kebetulan latar belakang saya dulu memperdalam pendidikan matematika realistik. Jadi dari tahun 2000 ketika PMRI datang dari Belanda ke Indonesia ya, dari masuk ke UPI, kita mengadakan riset bahkan perubahan pembelajaran di sekolah dasar. Tapi memang kita itu memang punya karakter yang susah sekali berubah terhadap perubahan, beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga waktu itu, wah, Dina sudah masuk ya, udah ada perubahan metode belajar dan sebagainya, cukup susah juga gitu ya.
Kenapa? Ya itu tadi ujung-ujungnya ada UN, ujung-ujungnya customer pasti orang tua pasti fokusnya pada nilai ujian. Nah, sekarang hikmahnya adanya pandemi, kemudian adanya Merdeka Belajar mungkin ya. Merdeka Belajarnya dari Bapak Menteri ini Pak Ismir dan juga tim dari IndiEdu ingin memulai kembali men-sharingkan sebuah konsep belajar, namanya konsep belajar mandiri, bermakna, bahkan tadi kata Pak Ismir ditambahin dengan proaktif ya. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi generasi yang dia mandiri. Mandiri itu bukan artinya gini, oh ketika Zooman si anak, iya dia bisa sendiri, tapi pada saat latihan mengerjakan soal ya dia tidak maksimal gitu ya pengerjaannya, bukan seperti itu mandiri itu ya. Kemudian bermakna dan juga proaktif. Nah, di sini program donasi ilmu ini adalah kalau kepentingan kami itu adalah sebuah riset pengembangan produk dan metode belajar. Gitu ya. Kami ingin melakukan riset dan pengembangan sebuah produk dan metode belajar di mana sampel belajarnya adalah seorang anak yang memang didukung penuh oleh sistem lingkungan di rumah gitu ya. Jadi di sini bukan coba gratis ya. Jadi bukan nyari siswa gratis terus nanti kita tawarin yang berbayar, bukan. Tapi ini benar-benar kami mencari sebuah sampel atau sebuah objek dari pengguna produk kami, yaitu pasti anak SD ya, di sini sampelnya SD dulu, agar tujuannya adalah membuat anak-anak benar-benar terjadi perubahan perilaku belajar. Nah, konten keilmuannya yang kita ambil adalah matematika dan sains. Gitu. Jadi belum banyak-banyak ya. Nah, walaupun nanti pengembangannya ada STEAM, ada art-nya, ada English-nya gitu ya. Tapi kita coba dari hal yang mudah dulu gitu ya, yang bisa kita kuasai dulu. Gitu ya. Nah, latar belakang yang kedua adalah bahwa sekarang kalau tidak ada UN terus ngapain gitu ya. Sekarang PJJ terus ngapain? Ulangan online terus ngapain gitu ya anak-anak. Nah, sementara di sini adalah sebuah data ya bahwa semakin ke sini kemampuan seorang individu itu semakin harus terasah sisi unstruktur problem solving-nya. Jadi contohnya kayak pandemi sekarang serba tidak pasti dan sebagainya. Apakah anak-anak kita itu bisa kita bentuk sebagai generasi yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang tidak terstruktur? Nah, itu tantangan ke depan ya. Tantangan ke depannya ke sana nih. Ini ada grafik perubahan ekonomi ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, sekarang sudah diganti sama kalkulator, sudah diganti sama robot, sama mesin, sama teknologi gitu ya. Sehingga pekerjaan apa sih yang memang nanti itu semakin dibutuhkan? Pertama adalah pekerjaan yang berkaitan dengan informasi yang baru. Yang kedua adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang tidak terstruktur. Nah, sementara anak-anak kita di SD sudah dibentuk ke arah sana atau belum? Itu tantangannya ya. Jadi di sini kami dari IndiEdu sebagai pihak independent education gitu ya, ingin memberikan alternatif nih solusi pengembangan individu per anak, ayah dan bunda gitu ya. Jadi akan kami tangani secara individu, tetapi kami pun membutuhkan dukungan secara fasilitas dan waktu agar anak-anak bisa mengerjakan proyeknya secara tuntas. Karena kami tidak mungkin bertemu muka dengan anak-anak ya. Jadi beda kalau ada sistemnya offline sih, bisa ketemuan dan sebagainya. Karena kita sistemnya online, jadi alternatif pembelajarannya itu tadi Pak Ismir sudah mengatakan di awal ya, dalam bentuk modul atau dalam bentuk worksheet yang nanti akan diberikan stimulasinya pada anak-anak kita sesuai dengan kelasnya, secara mandiri dan tentunya akan diberikan stimulasi-stimulasi program belajar gitu ya. Nah,
ini tadi tantangan-tantangannya ya, bahwa 3 kecakapan yang dibutuhkan anak sekarang itu ternyata pertama adalah kecakapan teknis. Nah, kalau ngitung matematika boleh pakai kalkulator nggak? Boleh, misalnya, atau tidak boleh. Ketika boleh pun anak-anak nggak bisa kok menguasai kalkulator. Misalnya ada soal nih, 1/2 kali 1/3 bagi 0,06, itu masih bingung anak kelas 4. Boleh pakai kalkulator, tapi gimana cara mengoperasikan kalkulatornya masih bingung. Artinya kecakapan teknis ini perlu loh, Ayah Bunda ya, kecakapan menggunakan komputer, kecakapan menggunakan kalkulator gitu ya, kecakapan Google Search Engine. Jadi nge-Google itu bukan hanya nyari jawaban ke Brainly udah gitu copy paste kumpulin soal, bukan seperti itu. Sementara Google itu adalah sebuah teknis, sebuah mesin yang harus dikuasai oleh anak-anak gitu, YouTube dan sebagainya. Ini kecakapan yang harus dikuasai. Yang kedua adalah kecakapan manusia. Nah, kecakapan manusia ini adalah apa? Karakter, empati, percaya diri, resiliensi. Resiliensi itu apa? Daya tahan anak, konsentrasi anak dalam mengerjakan tantangan, dalam menyelesaikan permasalahan. Ini sudah sejauh mana? Terkadang kita lupa ya mengabaikan itu ya. Bahkan kayak kemarin anak saya pun ketika PJJ, wah tugasnya Masya Allah banyak sekali ya. Masih SD tugasnya sudah banyak, nggak ada koordinasi antara guru dengan yang lain sehingga memang dibutuhkan backup atau fasilitas dari orang tua untuk memfasilitasi anak kita. Dan yang ketiga adalah kecakapan proses belajar. Nah, ini adalah kecakapan yang dibutuhkan di era di era abad 21 ya. Langsung aja, konsep belajar mandiri ini sudah ada di website kami. Ayah Bunda boleh search di indiedu.id ya. Jadi konsep base-nya Indiedu adalah pembelajaran yang semua anak, semua orang tua bisa akses secara free. Inginnya ke sana ya. Makanya kami ingin segera memvalidasi produk kami ini udah betul nggak risetnya gitu ya. Kalau udah oke silakan nanti Ayah Bunda tinggal download bebas di website kami ya. Guru sekolah mungkin ada di sini. Kalau kebingungan instrumen download gratis misalnya, atau guru les ada mungkin di sini ya yang ingin memberikan fasilitas lebih kepada anak lesnya, silakan download. Jadi ini misi kami adalah ke sana ya. Instrumen ini inginnya dipublikasi secara valid gitu. Oleh karenanya kami memang membutuhkan validasi atau riset dan pengembangan itu. Ini konsepnya. Lalu di sini juga Ayah Bunda konsepnya dari Indiedu ya. Jadi nanti Ayah Bunda tuh akan dikenalkan sama relawan yang disebutnya kakak mentor. Kakak mentor yang kemarin ada admin ya, ngisi di grup dan sebagainya, beliau adalah relawan-relawan pendidikan. Ini juga susah nih nyari relawan nih yang mau meluangkan waktunya untuk memperhatikan secara individu gitu ya. Lalu ada kesekretariatannya juga, kantor kami di Jalan Surapati Kor Bandung ya. Boleh nanti kita kalau ada waktu silaturahim gitu ya. Dan di sini saya Pak Hartanto mungkin bergeraknya di desain konsep dan kurikulum gitu. Oke. Targetnya dari donasi ilmu ini bukan hanya menguasai konten matematika dan sains ya, Ayah Bunda ya. Tetapi di sini adalah ada 9 target yang ingin kami berikan pada Ananda, yaitu keterampilan dasar belajarnya. Sehingga nanti pada saat pembelajaran tidak hanya mengerjakan soal saja, tetapi ada sesi diskusinya juga, ada sesi bertanya juga yang harus distimulus oleh kita. Oke, ini adalah tantangan kita ya, PISA. Indonesia itu rankingnya alhamdulillah 10 terbesar dari bawah tapi sampai tahun 2018 kemarin aduh masih 10 terbawah padahal anak-anak Indonesia itu dituntut hafal perkalian ya dari kelas 1 SD itu udah panik kok nggak hafal tambah-tambahan kok belum bisa baca gitu ya padahal ketika ditandingkan di SMP SMA-nya kreatif thinking-nya kita masih lemah gitu ya. Jadi ini juga tantangan sebagai latar belakang kita. Nah, di era AKM juga kan sekarang sedang marak literasi dan numerasi. Nah, ini pun jadi target kami ya.
bagaimana literasi dan numerasi atau literasi matematika ini bisa terbentuk di program donasi ilmu ini, gitu ya. Dari mulai bernalar, berargumen, komunikasi, pemodelan, ini banyak sekali ya, mengenal simbol dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah target-target yang kami buat bersama para relawan pembuat instrumen, agar instrumen yang kami buat itu mengarah ke arah sana gitu ya, tujuannya ke sana. Nah, sementara pendekatan yang kami lakukan khususnya matematika itu adalah pendekatan realistik ya Bunda ya. Jadi berangkatnya selalu dari konteks dunia nyata dulu. Jadi kalau belajar pecahan, nggak langsung pecahan itu adalah A per B, A pembilang gitu ya. Pembelajarannya bukan metode ceramah, gitu ya, bukan metode ceramah. Kemudian di sini ada interaktivitas, kemudian ada pemodelan dan sebagainya. Itu targetnya. Nah, sekarang saya langsung ke gambaran pembelajaran donasi ilmu. Di sini program belajar mandiri di rumah menggunakan konsep stimulasi instrumen atau modul. Jadi nanti Ananda akan kami berikan instrumen atau modul yang sifatnya little step ya Bunda ya. Ayah Bunda yang sudah mengisi GDoc, GForm ya, itu kami sudah list kelas-kelas Anandanya. Jadi nanti juga pada saat pembelajaran akan ada khusus grup WA untuk pemberian instrumen. Belajarnya didampingi sesuai usia perkembangan anak. Artinya apa? Memang kalau anak kelas 1, kelas 2, pendampingannya harus fokus gitu ya. Tapi semakin tinggi, orang tua juga harus tega untuk sedikit-sedikit memandirikan anak gitu ya. Tapi memfasilitasi aja tempat belajar dan sebagainya. Progresivitas belajar dipantau secara berkala. Nah, teknisnya, siswa belajar mandiri di rumah. Jadi nggak ke IndiEdu-nya dan juga tidak ketemuan gitu ya belajarnya. Worksheet itu dan video belajar akan kami berikan setiap awal pekan. Jadi kami tidak memberikan jadwal khusus pada Ananda untuk belajar. Jadwalnya silahkan disesuaikan waktu luang Ananda, tapi kami punya target ada 20 worksheet yang memang harus diselesaikan secara mandiri sampai akhir bulan November. Gitu ya. Untuk orang tuanya, nah untuk ayah bunda di sini melakukan pendampingan secara tidak langsung. Tidak langsung itu maksudnya apa? Jadi kita tidak membantu mencari jawaban gitu ya. Atau tidak membantu langsung anak kitanya yang ngerjain karena ini bukan kompetisi sehingga memang dituntut nggak apa-apa anak nggak bisa dulu juga tapi nanti prosesnya semakin lama progresnya harusnya semakin meningkat itu diagnosanya ya hipotesa dari riset kami ke sana gitu ya. Nah, di sini juga kami butuh feedback dari orang tua. Orang tua di sini, mungkin yang hadir di sini ada juga guru les ya. Guru les yang sifatnya sukarela atau di luar IndiEdu ya, ada yang dari Cianjur, kemarin tuh ada yang Teh saya pengen dong instrumennya ya silahkan aja. Kitanya tidak ada pembayaran apapun ya, tetapi kita hanya support instrumen saja dan juga kita juga minta feedback. Feedbacknya adalah hasil belajar anaknya untuk kami riset gitu ya, kami analisa. Kemudian di sini ada mentor IndiEdu sebagai relawan dari IndiEdu-nya yang akan memberikan instrumen little step-nya pada ayah bunda nanti di grup ya. Merekap feedback. Jadi hasil belajar anaknya boleh difoto sama ayah bunda lalu dikirim ke nanti mentor IndiEdu yang sudah kami bagi-bagi kelompoknya. Gitu ya. Menginformasikan worksheet yang dikerjakan di awal pekan, melakukan kegiatan responsi. Nah, kita tetap ada tatap muka ya Bunda bersama anak-anak, tapi hanya 2 minggu 1 kali di setiap hari Sabtu. Disebutnya adalah responsi. Jadi responsi itu adalah tanya jawab dari hasil instrumen yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi nanti kami analisa ya, oh kebanyakan nih anak-anak miskonsepsinya di soal nomor 5, 6, 7 misalnya. Jadi nanti di responsi itu akan kami berikan kepada anak-anak dalam bentuk
pertemuan via Zoom gitu ya, 2 minggu sekali aja. Karena kami riset pun di sini ada peserta-peserta yang di pelosok, susah sinyal dan sebagainya ya. Jadi yang paling aman adalah pemberian instrumen, dan kalaupun ada responsi kita lakukan 2 minggu sekali. Dan juga di sini para mentor akan membuat analisa belajar anak. Kurang lebih seperti itu gambaran program donasi ilmu ini ya. Pembelajarannya itu akan berakhir di akhir November. Alurnya di sini saya berikan. Nah, ini alurnya. Oke, ini alurnya ya, Bunda ya. Pertama, nanti anandanya akan diberikan dulu sama kita pretest. Pretest. Jadi apa? Ini bukan diagnosa ya. Pretest itu adalah tes awal sebelum kita melakukan perlakuan pembelajaran. Jadi pretest ini akan kita agendakan pada tanggal 1 sampai 4 November gitu ya. Nah, dilakukannya di mana? Di rumah. Instrumen pretestnya nanti kami berikan pada ayah dan bunda. Jadi dikerjakannya secara mandiri di rumah tanpa dibantu ya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kosongin aja. Jadi untuk pretest ini yang kami harapkan adalah kemampuan alami input anaknya. Jadi nanti ada input ya, ada inputnya, kemudian ada proses belajar perlakuannya. Di sini nanti ada output. Nah, nggak apa-apa ya Bunda, inputnya kecil dulu. Misalnya anak nggak tahu, nggak usah dipaksain ya. Anak ngerjainnya cuman dari 10 soal, nanti soalnya ada 10 ya, dari 10 soal cuman ngerjain 3 soal nggak apa-apa. Karena input ini kita bisa tahu, berarti awalnya anak taunya sebatas ini nih, gitu ya, itu input. Jadi input boleh dicatat Ayah Bunda ya, tanggal 1-4 November, jadi Ayah Bunda boleh pilih. Waktunya bebas. Gitu ya, waktunya bebas. Kak, aku maunya bisanya malam, boleh, karena nanti instrumen pretest akan kami berikan di pukul 9 pagi, gitu ya, hari Senin. Jadi di sini kuncinya kami minta kerjasama sama ayah bunda, bahwa pada saat anak diberi worksheet, baik pretest, worksheet maupun post-test, tidak ada bantuan langsung dari ayah bunda. Gitu ya. Jadi biar kami pun bisa mengetahui inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, gitu ya. Lalu, nah setelah itu mulai tanggal 5 sampai 28 November itu mulai pemberian worksheet. Namanya kita belajar mandiri. Belajar mandiri itu nanti sama relawan kami ya, mentor kami, kakak-kakak mentor akan memberikan worksheet secara berkala. Nah, worksheet ini dikerjakan berapa jam? Bebas ya Bunda ya, sampai selesai aja. Tapi akan kita bagi 20 worksheet ini ke dalam, berarti ada kurang lebih 4 minggu. Jadi dalam 1 minggu kami akan memberikan 5 worksheet. Worksheet-nya seperti apa? Nah, ini justru worksheet yang akan kami buat adalah worksheet yang berdasarkan produk inovasi kami gitu ya. Jadi di sini kami perlu risetnya di worksheet ini, tetapi agar benang merahnya mirip-mirip ya dengan kondisi anak sekarang kelas berapa. Di sini sudah ada materi-materinya. Nanti Ayah Bunda bisa lihat ya materinya apa saja. Dan materi ini insya Allah sesuai dengan kelas sekolahnya, gitu. Jadi lebih ke seperti treatment ya, kalau sekolah ya sekolah aja gitu ya, tapi di sini worksheet ini lebih ke sekolah nggak sekolah, atau misalnya di sini ada ayah bunda yang homeschooling, bisa menggunakan ini. Kalau ayah bunda yang anaknya sekolah, bisa menggunakan ini sebagai bentuk pendalaman dan pemantapan anaknya gitu ya. Kalau kakak-kakak yang buka lesan, boleh nih diuji coba gitu ya. Tapi syaratnya memang kami butuh feedback-nya gitu. Jadi mohon informasinya nanti setransparan mungkin ya. Jadi boleh sok silakan les di mana, siswanya ada berapa, nanti kita lihat feedback-nya seperti apa. Gitu ya. Lalu 2 minggu sekali akan kami lakukan responsi.
Nah, ini siklusnya. Responsi itu jadi tatap muka via Zoom setiap Sabtu ya Bunda ya. Nanti akan kami berikan jam-jamnya. Jadi nanti saya juga masuk ketemu anak-anak. Kemudian kakak-kakak mentor juga masuk ketemu anak-anak. Di responsi itu salah satunya adalah membahas evaluasi selama 2 minggu yang anak-anak kerjakan nih. Jadi kalau anak-anak selama 2 minggu kita analisa masih ada materi yang kurang, berarti di responsi ini kita pendalaman. Dan juga akan diberikan ice breaking ya Bunda ya. Jadi biar nggak stres nih belajar mulu, latihan melulu. Di responsi ini akan ada semacam briefing, ice breaking, motivasi ya, games edukatif biar saling kenal nih anak-anaknya sama teman-teman sekelompoknya gitu ya. Lebih ke sifatnya refreshing. Refreshing dan evaluasi gitu ya. Setiap 2 minggu sekali, kurang lebih waktunya 60 menit Bunda ya, per kelas. Jadi nanti kami standby gitu, adik-adik bisa masuknya per jadwal yang sudah kami tentukan. Nah, setelah 28 November perlakuannya dari kita sudah dilakukan, baru kita akan ada output-nya, yaitu post-test. Nah, post-test-nya harapannya di sini hasilnya berubah banget dari pre-test maupun post-test gitu ya. Akan ada analisa gap-nya per pokok bahasan. Jadi Ayah Bunda nanti akan mendapatkan analisa gap per pokok bahasan. Misalnya kayak gini, pecahan misalnya, asalnya pecahannya nilai pre-test-nya cuma 30 nih. Pada saat post-test jadi 50 nih gitu. Kok cuma 50 sih? Nah, kami di sini analisanya bukan nilai 50-nya, tetapi gap-nya positif negatif nih. Dari 30 ke 50 berarti selisihnya berapa? Mana-mana saja pecahan yang anak-anak belum maksimal di sana, gitu ya. Sehingga di sini memang kami harapkan Ayah Bunda yang ingin terlibat di sini bisa menjadi fasilitator aja ya pada kami agar hasil riset kami valid dan juga adik-adiknya mengalami perubahan yang signifikan. Jadi tadi ya, ketika anaknya pretest, nilai pretestnya 90 nih. Pada saat post-test nilainya 100. Berarti kan selisih kenaikannya 10 poin ya. Makanya pada saat pretest mending apa adanya Bun. Jangan dulu belajar, biarin aja. Kasih aja secara alami. Nggak bisa lewat gitu ya. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, timeline ini disebut siklus pertama ya Bunda ya. Karena nanti pada saat siklus kedua, ini beda lagi pokok bahasannya. Kita akan lakukannya Januari dengan pokok bahasan yang berbeda, tentunya stepnya naik gitu. Harapannya anak-anak yang mengikuti kegiatan ini pada saat output dikatakan tuntas. Nah, kategori tuntas ya, itu kami punya tolak ukur ketuntasan itu minimal 85% dari hasil akhir. Kemudian pada saat proses siklus belajar, anaknya mengikuti kegiatan secara mandiri dengan kehadiran lebih dari 90%. Kehadiran tuh dikatakan hadir tuh kalau disetorkan hasil jawaban anak. Gitu ya. Nah, itu dikatakan tuntas. Oh, bagaimana nih kalau misalnya pada saat post-test atau pada saat ini anak-anak nggak tuntas. Nah, oleh karenanya kami di sini punya bagian-bagian evaluasi per pekan. Jadi setiap pekan para volunteernya nih kakak-kakak mentornya itu akan mengevaluasi hasil jawaban Ananda ketika di setiap pekannya ada yang tidak tuntas, kami lakukan pendekatan secara individu. Jadi nanti Ayah Bunda akan kami hubungi secara individu. Misalnya Raffi nih, Raffi kok di pertemuan kedua ini merosot ya nilainya. Nah, pasti kita kontak Ayah Bunda. Ada apa nih Ayah Bunda? Gini-gini, oke, kita lakukan perlakuan yang berbeda. Kita video call sama Raffi, agendakan hari ini. Jadi kayak privat gitu kalau ya di tengah-tengah Anandanya mengalami penurunan gitu ya atau ketidaktuntasan. Kan yang namanya anak belajar tuh pasti siklusnya gitu ya, naik turun ya Bun ya.
membersamai anak belajar tuh tidak harus selalu si anak oke gitu ya. Ada kalanya memang anak lelah, capek dan sebagainya. Oleh karenanya kami memantau secara data gitu ya, by data itu per pekan gitu. Baik, di sini udah ada banyak pertanyaan ya. Saya sambil ini aja ya, sambil menjelaskan satu persatu dulu. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya Bunda ya. Nah, ini juga kurang lebih gambarannya ya. Saya ulangi. Jadi awalnya dari pretest, belajar mandiri, ada responsi dicatat ya Bunda nih. 3 kali responsi, 14, 21, 28 November. Itu adalah pemantapan massal ya, tapi per kelas. Kita lakukannya per kelas. Ice breaking-nya gitu ya, untuk penguatan dirinya. Karena yang namanya proses belajar ini harus ada penjagaan secara emosi dari awal sampai akhir. Begitupun sistem yang akan nanti kami buat ya. Walaupun pembelajaran mandiri ini sifatnya sendiri, mandiri di rumah gitu ya. Tidak disuapin sama guru, tidak disuapin sama orang tua. Tetapi dari siklus emosi kita pun memantau itu gitu ya, memantau itu. Misalnya nih, pasti di awal-awal bagus dulu nih, bagus. Pas soalnya agak susah dikit, drop down anaknya. Nah, ini pasti akan terjadi. Sehingga di sini mungkin ayah bunda juga akan sama-sama belajar ya. Aduh, pada saat anak lagi bete gimana ya? Pada saat anak lagi lemes gimana ya? Nah, ini justru kerjasamanya kita ada di sana. Oleh karenanya komunikasinya dengan kami, dengan kakak-kakak mentor itu harus intensif di sini ya. Ini makanya kenapa kita buat khusus. Jadi bukan hanya sembarangan memberikan latihan soal tanpa dipantau secara emosi. Harapannya nanti pada saat akhir, nah anak-anak udah keren-keren nih. Yes, aku ternyata bisa nih, sains itu mudah. Iya ya, dulu aku pernah bilang matematika sulit, ternyata setelah di akhir itu bagus. Nah, kenapa di sini saya ambilnya 1 bulan Bunda ya? Karena kalau cuman 2 kali pertemuan atau cuman 3 kali itu nggak akan terlihat siklus perubahan karakternya gitu ya. Tapi kalau 1 bulan ini lebih secara secara emosi, secara semangat itu bisa lebih terlihat gitu perubahannya. Gitu ya. Jadi di sini juga selain ayah bunda, ibu bapak guru di sekolah mungkin pengen bahan ajarnya dirubah, silahkan. Dikaji aja dulu bahan ajarnya. Atau guru les pengen pakai instrumen ini, silahkan. Tapi memang kami butuh feedback-nya gitu ya, butuh feedback-nya agar bisa kami analisa gitu ya hasil akhirnya. Nah, untuk materinya ini untuk matematika kelas 1 sampai kelas 3 saya pakainya Kabataku, operasi hitung, dan soal cerita. Jadi cuman penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan soal cerita. Selama di dalam 20 worksheet ini, 20 modul ini. Kelas 4, 5, 6, ini adalah bilangan bulat, pangkat, pecahan, dan soal cerita. Jarak waktu kecepatan kok nggak masuk? Itu masuknya ke soal cerita, karena ujung-ujungnya kan operasi hitungnya pecahan gitu ya, operasi hitungnya pangkat dan sebagainya. Nah, nanti siklus kedua kita masuknya ke elemen geometri dan aljabar. Jadi ini masih aritmatika ya, masih matematika berhitung gitu. Siklus kedua bulan Januari kalau ayah bunda tuntas ini kita ikut lagi, itu levelnya level geometri, level aljabar ya, dan juga level soal-soal high order thinking skill. Kalau ini adalah level basic. Basic itu ya operasi dasarnya dulu deh kita benerin. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, ini sesuai nggak dengan pelajaran sekolah? Saran saya sih pelajaran sekolah mah sekolah aja dulu gitu ya, kalau ayah anaknya di sekolah gitu ya. Atau kalau yang ini lebih ke treatment dari dasar ya. Kalau anaknya cepat bisa 1 kali pertemuan bisa mengerjakan 3 worksheet. Bisa mengerjakan 2 worksheet gitu ya. Jadi makanya kami tidak mematok waktu 1 kali pertemuan 1 worksheet, enggak. Tapi per modul aja. 1 modul selesai masih mau ngerjain enggak? Nah, ya Bunda nanti atau guru les ya, nanti sifatnya kayak gitu. Ayo ini 1 modul cepat sekali kau ngerjain cuma 10 menit. Nambah 1 modul lagi ya. Jadi semakin selesai modul beres, semakin cepat tuntasnya gitu ya. Oke, itu. Nah, ini juga perkenalkan
kakak-kakak mentornya ya. Jadi mentor utamanya di sini saya. Nah, alhamdulillah kalau yang mengisi G-Form sih, yang mengisi G-Form tuh ratusan ya, Kak Fatimah ya. Tapi yang bisa hadir di Zoom sekarang mungkin hanya segini, nggak apa-apa. Ayah bunda juga yang ingin misalnya ada rekannya atau siapapun atau guru anak sekolah yang lain yang terkendala dari sisi Zoom, harus Zoom atau apa, silahkan gabung. Tanggal 1, tanggal 4 adalah jadwal pretestnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak ngeribetin ya, harus ketemuan terus gitu ya. Tapi ada setiap pekannya kami dari kakak-kakak mentor akan memberikan perlakuan, salam sapanya dan sebagainya. Kemudian nanti feedback-nya juga hasil dan sebagainya kita berikan secara japri ya. Kita kasih motivasi dalam bentuk stiker dan sebagainya sehingga mudah-mudahan anak-anak tetap terjaga gitu semangatnya walaupun naik turun gitu ya. Jadi tadi di sini ada token ekonomi ya Bunda ya. Token ekonomi itu adalah strategi memberikan reward atau penguatan dalam bentuk pujian kayak stiker-stiker gitu deh. Nanti oleh kakak-kakak mentor juga yang akan menstimulus itu per kelompoknya gitu ya. Jadi nanti kalau Kak Fatimah itu kelompok kelas 1 2, Kak Devia 3 4, Kak Resi 5 6. Biasanya ke sana. Kalau Kakak Umi ke semuanya masuk ya. Cuman di sini mungkin karena banyak dan kami tetap harus harus mengkaji secara individu. Jadi saya di sini perlu sekali bantuan kerjasamanya dari kakak mentor, dari ayah bunda atau guru les ya yang akan memanfaatkan fasilitas instrumen ini. Silakan untuk agar memudahkan dari pengkajian dan analisa per anaknya. Itu mungkin dari saya, Pak Farid. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Ya Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Sudah banyak pertanyaan di chat. Mungkin Ibu Yuke bisa, atau perlu saya bacakan satu-satu Bu, atau bisa mau? Saya bacain aja ya sambil kenalan ya, nih. langsung aja. Oh ya Bu, jadi kalau ada bisa jawab cepat langsung jawab cepat. Kalau mungkin kalau ada bisa, enggak silakan Bu. Baik Pak Farid, langsung aja nih Karesi. Oh ini Karesi ya. Ibu Haslina ya. Jadi anaknya tidak perlu diajari cara menyelesaikan soal. Nah itu tadi akan ada sistemnya. Nanti akan ada opening di grup ya dari kita. Kemudian akan ada pemberian modul gitu ya. Pemberian modul. Dan akan diberikan video gitu. Jadi kita yang pasti tidak bisa live setiap hari karena memang jadwal di setiap rekan-rekan juga beda-beda ya. Ayah bunda juga beda-beda jadwal sekolahnya. Sehingga di sini kami sifatnya fleksibel gitu ya untuk pemberian instrumen dan pengerjaan soalnya gitu. Tidak perlu diajari cara menyelesaikan soal, nanti dari sisi worksheet harapannya anak sudah bisa menjawab gitu. Jadi memang kekuatan kami itu seharusnya dari worksheet-nya. Jadi dengan anak melihat worksheet aja udah tahu, oh ini tuh maksudnya gini ya. Sehingga kemampuan anak membaca, menyimak soal ya, menjawab pertanyaan dari soal tertulis itu terasah dari sisi worksheet. Nah, kalau misalnya jawaban anaknya tidak sesuai, itu kan tiap pekan kita analisa ya Bunda ya. Yang tadi saya bilang, kalau ada perform yang tidak sesuai, kami pasti kontak Ayah Bunda nih. Ini boleh nggak kalau saya nelpon adenya atau video call untuk diberikan perlakuan khusus gitu ya. Itu untuk Ibu Haslina ya. Kemudian setelah worksheet dibagikan, iya ini ya, setelah worksheet dibagikan orang tua yang menjelaskan materi tersebut atau kakak relawan yang menjelaskan lewat grup WA. Oke, kita akan kasih videonya lewat grup WA. Yang jelas penjelasan secara reguler itu tidak tiap hari, tetapi secara 2 minggu sekali interaksinya, gitu ya. Jadi
penjelasan materinya itu sudah akan ada di videonya, gitu ya. Mudah-mudahan dari sana akan terstimulus kemampuan anak belajar secara mandiri. Tapi kalau ayah bunda mau mendampingi nih, ada waktu ya, boleh menjelaskan secara umum, tapi tidak membantu mengerjakan soal, gitu ya. Atau guru lesnya nih, saya ngajar les, masa sih saya nggak ngejelasin? Karena kan gini ayah bunda, sebenarnya metode matematika itu macam-macam ya. Di realistik matematik itu yang tidak boleh dilakukan adalah menjelaskan materi. Tapi yang boleh dilakukan adalah menstimulus lewat pertanyaan. Gitu. Cuman ini memang butuh skill dan butuh pelatihan lagi ya. Nah, sementara ini penjelasan materi akan kami stimulasi lewat video. Jadi videonya nanti kami berikan, boleh di-download gitu ya. Kalau terlalu tinggi akan kami kirim linknya. Nanti anaknya nonton dulu, kemudian mengerjakan worksheet. Gitu ya, kurang lebihnya. Kemudian nanti kalau saya kelewat baca, tolong bantu ya Kak Resi ya. Bagaimana kalau dalam rumah ada beberapa tingkat sekolah anak? Iya, worksheet-nya beda-beda kok Bun. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu beda worksheet. Makanya di sini kita enggak live Bunda, karena saya ngerasain banget kalau ikutan semuanya harus jadwal tertentu, WA-nya rebutan. Jadi di sini kekuatan kami mungkin ya di sini mudah-mudahan saja tepat dan harus optimis dengan instrumen modul ini akan membuat anak semakin termotivasi untuk menjawab tantangan demi tantangan. Ke sana sih arahannya gitu ya. Jadi kalau banyak anak di rumah beda tingkatan nggak apa-apa Bun, kan tinggal dikasih aja dalam bentuk PDF nanti instrumennya. Jadi kalau ayah bunda didukung dengan fasilitas ada printer di rumah, bisa dibantu di print gitu ya. Nanti hasilnya bisa difotokan per pekan ya, per Jumat kayaknya ya, agar kami setiap Jumat dan Sabtu itu mengkaji hasil jawaban Ananda gitu ya. Kemudian saya sebagai guru SD ingin mengikuti kegiatan ini, sepertinya hanya bisa memberikan feedback mengenai materi yang diajarkan saja. Bisa, Ibu Nita ya, boleh nanti hubungi saya ya Bu ya kalau guru sekolah. Justru kami juga ingin guru sekolah mendapat fasilitas ini ya. Jadi tidak kesulitan lagi ngasih soalnya seperti apa kalau di masa pandemi ini. Jadi Bu Nita feedback-nya nanti akan saya berikan. Seperti apa yang kami butuhkan gitu ya. Kalau orang tua nggak usah ngetik ulang ya, kalau ayah bunda tinggal fotoin aja. Biar kami yang nanti yang akan kami analisa itu per butir soalnya ya bunda ya. Jadi bukan jawaban totalnya benarnya berapa, salahnya berapa, bukan nilai itu. Tapi cara anak ngotretnya, cara anak ngitungnya, misalnya ada anak 2 tambah 3, caranya udah benar, jawabannya salah, itu juga kan harus kita kaji. Gitu. Jadi memang setiap Jumat Sabtu kalau tidak ada responsi, kami semua mengkaji itu, meriksa bareng. Gitu ya. Kemudian Pak Danar tadi disebut untuk November. Oh iya. SMP, SMA. Kita baru selesai siklus 1 SD dulu Pak Danar, tapi kalau Pak Danar di sini punya anak SMP, SMA, boleh japri ke saya, kami sudah ada instrumennya, tapi untuk general riset kami belum siap di November ini. Jadi kalau Pak Danar mau, saya pengen uji coba dong anak saya SMP, SMA, yuk ada instrumennya silakan aja, tapi lagi-lagi saya minta feedback-nya. Jadi saya minta feedback tuh, ini ya kalau misalnya ini kalimatnya terlalu ambigu, misalnya anak jadi sulit, ya udah berarti emang salah di produknya ya, kami perbaiki gitu. Tapi ternyata produknya bikin anak ketawa-ketawa gitu ya. Jadi si anak ketawa lihat soalnya, loh, oh berarti itu ada sesuatu nih gitu. Nah itu semacam feedback seperti itu butuh sekali kami dapatkan gitu ya informasi itu. Oke, kemudian Ibu Ella. Bentar, saya buka semua ya. Mana tadi ya Bu Ella? Menarik programnya, beberapa kendala dalam PJJ, kurang pemahaman materi. Juga motivasi mengerjakan soal dengan sungguh. Oh iya,
Oleh karenanya, gini Bu Ella ya, jadi kami buatnya adalah mengerjakan soal ngasal padahal open book. Iya, betul. Memberikan video pembelajaran tidak fokus. Betul sekali. Jadi serba salah ya di PJJ ini. Oleh karenanya, di sini kami membuatnya secara sistem. Jadi di sini kami tidak memberikan receh pertemuan, kemudian memberi materi secara ceramah. Karena metode ceramah, Ayah Bunda ya, itu hanya 10% terserap oleh anak-anak kita. Gitu. Jadi sistemnya adalah sistem pengecekan secara keseluruhan, walaupun by data dari hasil instrumen. Jadi nanti kalau ngasal ketahuan ya, nih anak ngasal nih, kasarnya ya, kita panggil nih, wah Bu Ella, ini putranya kok ngasal gini, oke ketemuan janjian sama saya ya via Zoom, sendiri-sendiri nih. Nah untuk yang mislek kayak gitu, pasti kita akan ada treatment khusus. Harapan saya semua anak bisa mengikuti sistem, nggak perlu ada treatment. Kalau udah mengikuti sistem, nggak perlu ada treatment, berarti anaknya memang sudah mandiri gitu, gitu ya. Jadi jangan khawatir ya Bu Ella ya, instrumen pun kita bukan Google Search Engine ya, jadi instrumennya nggak bisa di-search di Brainly. Jadi ini memang khusus gitu ya. Ibu Rina untuk TK apakah ada? Ada Bu, tapi untuk TK kami belum memberikan program donasi ilmunya ya, karena memang kami akan fokus di SD dulu yang sekarang. Insya Allah kalau Bu Rina mau, boleh nanti ke Kak Fatimah ya untuk instrumennya. Ibu Adifa, anak saya baru kelas 1 dan belum lancar baca, apalagi soal cerita. Oke, kalau kelas 1 nanti kita tidak langsung soal cerita ya Bunda ya, tapi worksheet-nya dalam bentuk yang paling simpel dulu. Jadi karena little step tadi bentuknya dari yang ringan dan lucu dulu, jadi nggak langsung dikasih batu besar gitu ya. Harapannya ke sana ya Bu Adifa. Jadi nanti kalau mau ikut, lihat saja dulu worksheet-nya, terus lihat reaksi anak. Kalau anaknya memang oke, lanjutkan. Kalau ada sesuatu yang tidak oke, lapor ke kita secara japri ya, biar kita evaluasi. Oh, itu masuk ke sini, ayahnya kakak Bunda duduk kan ada Kenapa? Ya, kalau tidak full mengerjakan gimana? Nggak apa-apa. Jadi kita memang akan mengkaji. Pokoknya gini Bun, kalau setiap akhir pekan kami kontak secara personal ke Bunda dan Ayah, berarti ada sesuatu yang ingin kami berikan perlakuan khusus, gitu ya. Kalau Anandanya tidak kami kontak, artinya udah on the track. Kan kita sekarang inginnya memajukan personal tiap anak ya. Jadi bukan siapa di sini pemenangnya, bukan. Tetapi bagaimana semua anak yang riset ini bisa finish bareng-bareng, gitu ya. Tentunya perlakuan proses lah yang harus kita mau berlelah-lelah di sini ya. Jadi kalau Anandanya nanti on the track, berarti tidak ada masalah, terus aja lakukan, gitu. Karena kalau sudah terbiasa, itu anak akan minta lagi, gitu ya. Kalau misalnya belum dan sebagainya, berarti kita harus ngasih treatment nih, perlakuan. Nah, di sini justru individunya di sini, gitu ya. Nah, untuk pengiriman worksheet apa tidak bisa sesuai jadwal, misalnya lebih dari 1 pekan? Oh iya, kalau pengiriman sih sesuaikan dengan, jangan ditarget sama Bunda ya. Jadi misalnya anaknya mood-nya sekian, kita kan memang punya 5 worksheet setiap pekannya, tapi bukan berarti harus beres 5-5-nya. Kan kita nggak tahu nih, kecepatan anak beda-beda. Ada yang bisa selesai 2 worksheet dalam 1 pertemuan, ada yang bisa 2 kali pertemuan 1 worksheet. Nah, kita harus sabar dulu di awal. Namanya juga manasin mobil ya. Kalau starter mobilnya udah panas, nanti si mobilnya jalan sendiri ya Bunda. Yang memang energi awal kita adalah adaptasi anaknya, nyetaterin mobilnya nih, nyari button apa ya, nyari tombol panasnya tuh di mana. Nah, di awal-awal pasti akan ada kendala-kendala. Nah, kalau di awal ada kendala, itu adalah mengecek kemampuan adaptasi anak, nggak apa-apa. Jadi kalau anaknya manja-manja dikit, oh apa sih, ikutin aja, sok aja kerjakan dulu semampunya. Nanti kalau nggak ngerti, akan ada pembahasan kok, gitu aja. Jadi jangan juga di drill, jadi kitanya jadi bertengkar gara-gara harus selesai semua, enggak ya. Benar-benar ini kondisinya sesuai dengan kecepatan masing-masing setiap anak.
Kami di sini nggak ada pembanding-pembanding ya. Harus segini, enggak. Tapi kenapa kami buat 5 worksheet tiap pekan, itu untuk blueprint aja ya Bunda ya, untuk blueprint. Dan pernah kami melakukan riset sebelumnya, rata-rata memang bisa diselesaikan dalam 1 pekan itu 3 sampai 5 worksheet. 3 sampai 5 worksheet gitu ya. Oke, jika sudah ada jadwal tetapi tidak sempat mengerjakan, nah jadwalnya ditentukan oleh ayah bundanya masing-masing ya. Tidak dijadwalkan sama kita. Jadi kita hanya memberikan 5 worksheet di setiap hari Senin atau setiap awal pekan. Kemudian setiap Senin aja ya, setiap Senin kita kasih worksheet baru. Kemudian nanti ayah bunda setiap Jumat kirim hasilnya berapa worksheet juga kami terima ya, nanti kita analisa datanya. Lalu nanti pekan berikutnya kita kasih worksheet baru. Jadi jadwal silahkan sefleksibel mungkin dilakukan di rumah masing-masing. Mau pagi hari, mau sesudah PJJ, mau sebelum PJJ, mau malam hari silahkan. Tetapi kami minta waktunya setiap 2 minggu sekali, itu kita akan ada live di Zoom ya, interaksi secara per kelas untuk responsi, untuk evaluasi pembahasan soal yang mostly banyak yang tidak dimengerti sama anak gitu ya. Itu tiap Sabtu minta waktunya, sudah ada tanggal-tanggalnya 2 minggu sekali gitu. Oke, jika sudah bagaimana caranya biar anak antusias belajar sejak pandemi? Nah, ini Pak, memang main games itu ya Allah ya, daya juangnya besar sekali. Ya mau tidak mau kita juga harus ada komitmen sama anak ya. Boleh main game, asal take the time dulu sekitar setengah jam untuk mengerjakan ini misalnya ya. Kalau saya sama anak papaitannya gitu, kamu main game hari ini berapa lama? 2 jam. Oke, Umi hanya minta kamu take the time 1 jam untuk belajar di pinggir Umi. Di pinggir saya kasih worksheet secara mandiri ya. Jadi saya nggak ngejelasin ke anak saya ini materinya gini-gini. Tapi kalau anak nggak ngerti, distimulasinya lewat pertanyaan gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau udah kecanduan games itu kita juga harus ada ketegasan Pak Bu ya. Orang tua punya power silahkan saja. Kalau misalnya anaknya protes emosi itu resiko memang kalau udah main game digenggerehkeun itu pasti marah-marah gitu ya. Oke Bu Ella, semangat ya, mudah-mudahan bisa membantu nih. Ibu Falahesa, iya. Putri saya kadang inisiatif mengerjakan soal, tapi ketika soal susah, kemudian moodnya oke. Iya memang Bu. Jadi ya itulah tantangannya. Sebetulnya kan kayak kita nih, kita kalau dapat masalah besar, kita suka nyerah ya, padahal itu tuh saatnya naik level gitu ya sama Allah tuh ya. Nah begitupun anak-anak ketika dapat soal yang susah, udah nyerah, susah. Nah, makanya Bu, di 2 minggu sekali itu, kita akan ngadain training motivasi ya Bu ya. Jadi responsi itu isinya motivasi, bahas soal dikit-dikit, ice breaking, ya setidaknya kita bisa bantu anak-anak ya, bahwa tidak ada soal yang susah. Soal itu hanya ada 2, mudah dan seru. Jadi kalau soalnya susah, itu tuh seru, kita bisa menyelesaikan itu, gitu. Jadi di proses itu mungkin ya Bu ya, kita akan coba bantu agar anak-anak tetap semangat. Oke, itu ada yang terlewat Kak Resi atau Pak Farid? Sepertinya sih sudah semuanya ya terjawab ya. Sudah ya, mudah-mudahan nggak puas ya. Udah ya Kak Resi? Ya mungkin. Sudah. Ya, insya Allah mungkin ke Bapak Ibu jika sudah mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan, itu akan memicu pertanyaan lebih lanjut. Karena komunikasi akan tetap berlanjut terus ya, ayah bunda semuanya, karena waktu juga sudah mulai pukul 5, jadi mungkin bisa diteruskan di grupnya ya, nanti ketika akan berinteraksi belajar. Mungkin untuk sesi materi dicukupkan. Terima kasih kepada Pak Ismi, Pak Hartanto, dan Ibu Yuke. Mangga saya kembalikan kembali kepada Kak Resi dan Kak Fatimah. Mungkin tadi Pak Ismir juga ada yang mau nambahin dari pertanyaan. Oh iya, mangga. Sebagai foundernya nih. Apa ya?
Seru-seru tadi pertanyaannya nih. Ya intinya mah kembali ke tadi sih, bahwa memang orang tua harus ini ya, mau nggak mau harus ikut aktif gitu dalam pembelajaran anak gitu. Ya. Mungkin itu yang satu peran yang suka nggak suka terpaksa kita jalani gitu. Tapi saya percaya deh bahwa anak belajar sama orang tua tuh akan jauh lebih efektif ya daripada belajar sama orang lain gitu. Ya. Tapi memang awalnya itu yang berat. Cuma Nah, kalau udah dijalanin insya Allah akan dinikmati hasilnya. Itu aja mungkin oke. closing statement. Makasih banyak Pak Ismir. Pak Farid, makasih juga. Kak Resi, silakan saya persilakan pada Kak Resi. Kita nanti lanjut di teknisnya aja ya Bunda ya. Mohon kerjasamanya. Bagi yang tertarik, silakan dilanjutkan dengan jadwal-jadwalnya nanti kita sudah siapkan. Mangga Kak Resi. Ya, baik. Terima kasih kepada pematerinya, ya Pak Ismir, Bu Yuke, dan Pak Santo. Nah, jadi begitu ya Ayah Bunda, gambaran tentang pembelajaran donasi ilmu di IndeEdu gitu. Selain siswa dan kakak mentor juga orang tua sangat berperan penting ya dalam proses pembelajaran donasi ilmu ini. Nah, baik, mungkin pertemuan sosialisasi donasi ilmu dicukupkan sampai saat ini. Dan terima kasih kepada para peserta, ayah bunda yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di pertemuan yang lain. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Saya Kak Resi dan kakak mentor yang lain. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ditinggalkan Ya, roomnya makasih ya. banyak semuanya. Hatur nuhun. Ibu Adi, Pak. Bu Santi, hatur nuhun. Bu Intan, Bu Mutia, makasih. Bu Melinda, makasih banyak.